hari ini Ustazah harapkan antum semua dalam keadaan sehat sehingga antum dapat semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah penyelesaian persamaan kuadrat metode yang kedua, yaitu metode melengkapkan kuadrat sempurna. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana itu metode pemfaktoran. Kali ini yang kita kenal adalah metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, pada metode ini silakan nanti antum simak penjelasan dari Ustazah, yang mana pada penjelasan kali ini Ustazah harapkan antum dapat menyimak video penjelasannya secara penuh agar nanti saat Ustazah memberikan soal-soal antum dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita simak penjelasan video berikut ini. Baiklah anak-anak Ustazah, pada pertemuan kita kali ini materi yang akan kita bahas adalah metode kedua pada persamaan kuadrat. Nah, metode yang kedua ini adalah metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum kita bahas bagaimana metode melengkapkan kuadrat sempurna itu, Ustazah akan memperkenalkan antum dulu bentuk kuadrat sempurna itu seperti apa. Nah, bisa dilihat bentuk kuadrat sempurna itu sendiri adalah bentuk X ditambah Q kuadrat. Ini merupakan bentuk dari kuadrat sempurna. Nah, nanti apabila ada bentuk aljabar X kuadrat ditambah PX, kita akan merubahnya ke bentuk kuadrat sempurna X ditambah Q kuadrat. Cara merubahnya adalah setelah bentuk X kuadrat ditambah PX, maka kita akan menambahkan dengan setengah dari koefisien X itu sendiri dikuadratkan. Nah, maka setelah itu dia akan menjadi bentuk kuadrat sempurna yang diinginkan. Langsung saja kita masuk kepada contoh. Lengkapi bentuk aljabar X kuadrat ditambah 12X agar menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini adalah bentuk X kuadrat ditambah 12X ini masih dalam bentuk X kuadrat ditambah PX. Nah, bentuk ini akan kita rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Caranya adalah koefisien dari bentuk aljabar X kuadrat ditambah 12X ini adalah 12. Koefisien X-nya, maka X kuadrat ditambah 12X ditambah dengan setengah dari 12 kuadrat, lalu sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah setengah dari 12 adalah 6 dikuadratkan, berarti di sini 6 kuadrat. Maka bentuknya sudah bisa langsung membentuk kuadrat sempurna menjadi X ditambah 6 kuadrat. Jadi antum ambil bilangan yang kuadrat, suku yang dikuadratkan dan suku yang dikuadratkan, letakkan di dalam kurungnya lalu dikuadratkan. Nah, itu tadi bentuk dari kuadrat sempurna itu. Nah, selanjutnya yang akan Ustazah bahas itu mengenai akar dan persamaan. Nah, akar dan persamaan di sini adalah apabila satu bilangan dikuadratkan maka sama dengan Q. Nah, bilangan yang dikuadrat ini akan kita cari nilainya. Bentuknya adalah X kuadrat sama dengan Q. Maka apabila X-nya saja yang kita cari, dia menjadi plus minus akar dari Q. Lalu jika dalam bentuk kuadrat sempurna X ditambah P kuadrat sama dengan Q, maka X ditambah P sama dengan plus minus akar dari Q. Langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini X kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai X-nya. X kuadrat sama dengan 0 ditambah 5, maka X kuadrat sama dengan 5. Nah, di sini nilai X kuadrat sama dengan 5. Maka kalau hanya dicari nilai X saja menjadi akar 5. Nah, di sini nilai X menjadi plus minus akar 5. Maka di sini ada dua penyelesaian. Yang pertama, X1 sama dengan apabila
nilai 5-nya bernilai positif, atau X2 apabila nilai akar 5-nya bernilai negatif. Jadi maksud dari plus minus akar 5 itu adalah jika 5-nya bernilai positif dan jika 5-nya bernilai negatif. Jadi penyelesaian dari persamaan ini adalah X1 sama dengan positif 5 dan X2 sama dengan negatifnya. Kita masuk ke penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, pada metode ini antum perhatikan dulu langkah-langkah yang harus antum lakukan. Yang pertama, koefisien X kuadratnya itu harus bernilai 1. Jika dia belum bernilai 1, maka rubahlah menjadi nilai 1 dulu. Setelah itu, persamaannya dinyatakan dalam bentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Oke. Lalu, kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah dari koefisien X itu sendiri. Keempat, persamaan itu dinyatakan dalam bentuk X tambah P kuadrat sama dengan Q. Nah, langsung saja agar anak-anak ustazah lebih paham, kita masuk ke contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0 dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita ikuti penyelesaian ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Di sini kita punya persamaan itu X kuadrat dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0. Untuk langkah yang pertama, koefisien X kuadratnya harus 1. Nah, di sini koefisiennya sudah 1, maka kita lanjut ke langkah yang kedua. Persamaannya dinyatakan dalam bentuk X kuadrat tambah MX sama dengan N. Maka untuk persamaan ini menjadi X kuadrat dikurang 8X sama dengan negatif 7. Nah, ini dia. Lalu kita langsung ke langkah yang ketiga. Kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Di persamaan ini koefisien X kita adalah negatif 8. Nah, boleh antum buat di sini. Koefisien X kita adalah negatif 8. Jadi biar antum lebih paham. Kita lanjut. Kedua ruas ditambah dengan setengah dari koefisien X kuadrat. Berarti menjadi X kuadrat dikurang 8X ditambah setengah dari negatif 8 kuadrat. Nah, yang ruas kanan juga gitu, antum tambahkan dengan negatif 7 ditambah setengah dari negatif 8 kuadrat. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kita cari hasil dari ini. X kuadrat dikurang 8X ditambah setengah dari 8, negatif 8. Berarti di sini negatif 4 kuadrat sama dengan negatif 7 ditambah sama negatif 4 kuadrat. Nah, jika antum sudah sampai pada langkah ini, antum akan masuk ke langkah yang keempat. Persamaan dinyatakan dalam bentuk X tambah P kuadrat sama dengan Q. Langsung saja, saya sambung di sini ya. Di sini menjadi X kuadrat dikurang 8X dikurang 4 kuadrat sama dengan negatif 7 ditambah negatif 4 kuadrat. Nah, ini bentuk ini kita jadikan ke bentuk kuadrat sempurna. Menjadi X dikurang 4 kuadrat sama dengan negatif 7 dikurang negatif 4 dikali negatif 4 menjadi positif 16 ditambah negatif 7 ditambah 16. Sini menjadi X dikurang 4 kuadrat sama dengan 9. Oke ya, negatif 7 ditambah 16 sama dengan 9. Nah, langsung di sini sudah ada bentuk X dikurang 4 kuadrat sama dengan 9. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Langkah selanjutnya, X dikurang 4 sama dengan
akar dari 9. Nah, selesai antum sampai pada langkah ini, cari dulu nilai akar 9. Nilai akar 9. Berarti di sini X dikurang 4 plus minus akar dari 9 itu kan 3. Nah, baru kita bisa mencari penyelesaiannya. X dikurang 4 sama dengan 3. Yang ini apabila 3-nya bernilai positif, maka X-nya sama dengan 3 ditambah 4. X-nya bernilai 7. Nah, ini bisa kita sebut dengan X1. Atau X dikurang 4 sama dengan plus minus 3. Nah, kita sekarang akan mencari apabila nilai 3-nya itu bernilai negatif. X dikurang 4 sama dengan negatif 3. Nah, maka nilai X-nya sama dengan negatif 3 ditambah 4. Maka nilai X keduanya sama dengan positif 1. Nah, ini adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X tambah 7 sama dengan 0 dengan menggunakan metode kuadrat sempurna. Penyelesaiannya untuk X yang pertama sama dengan 7, untuk X yang kedua sama dengan 1. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah mengenai metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, demikian tadi penjelasan Ustazah mengenai metode melengkapkan kuadrat sempurna pada pertemuan kita kali ini. Ustazah harapkan setelah antum menonton penjelasan Ustazah tadi, antum akan lebih paham dan dengan mudah menyelesaikan soal-soal yang Ustazah berikan. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.